semuanya. Selamat siang, sore, dan malam. Jadi kali ini kita bakal nyobain fitur Laravel lagi, yaitu soal komen ya. Sebetulnya kita udah sering banget sih pakai komen ini, kayak ya komen di Artisan gitu. Ya create controller atau model atau migration atau config, enggak ya config ya. Ya intinya komen-komen di Laravel Artisan yang standar ya. Tapi kali ini gimana kalau kita bisa buat komen sendiri gitu. Jadi kita bikin satu komen di Artisan yang mana itu akan melakukan sesuatu. Entah itu berfaedah ataupun gak berfaedah. Itu bebas aja sih. Terserah yang memiliki aplikasi atau yang ngedevelop. Jadi sekarang coba saya buat di sini ada table belajar Laravel ya. Oke, bentar, urutannya dulu dah. Jadi di sini saya udah install Laravel 9 ya. Ini masih fresh juga. Jadi coba kita konfigurasi dulu database-nya. Karena kita mau bikin satu case di mana ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini dia ada satu field yaitu payment due atau expired payment. Jadi dia boleh bayar transaksi itu sampai tanggal berapa, maksimal tanggal berapa. Nah jadi itu fungsinya. Ketika tanggal itu sudah lewat, artinya misalnya tanggal 7 adalah tanggal terakhir dia harus bayar gitu. Tapi dia lewat tanggal 8 udah lewat nih, tanggal 7 udah lewat, jadi tanggal 8 itu. Kebalik-balik. Nah, maka statusnya akan kita ubah jadi status expired di dalam table transaksinya, kayak gitu ya. Semoga nangkep gitu. Di sini DB connection-nya coba ganti dulu ke PGSQL, terus portnya juga ke 5432. Ini port dari Postgre-nya. Terus belajar Laravel, lalu rootnya Postgre, passwordnya juga Postgre di sini. Oke, itu doang. Terus kita buat satu model, yaitu namanya model transaksi ya, atau transaction juga boleh pakai bahasa Inggris. Tinggal buat aja PHP Artisan make model, namanya adalah transaction model ya. M-nya migration. Jadi kita buat juga sekaligus migrationnya. Ini saya ulang-ulang semoga bisa terngiang-ngiang gitu. -m kalau tambah migrationnya. Di sini di database migration, lalu paling bawah, nah ini ada satu migration yaitu transaction gitu. Nah di sini kita mau buat satu field, bukan field satu ya, beberapa field. Yang pertama adalah string, nama produknya apa. Ini sederhana aja ya. Lalu yang kedua ada apa nih kira-kira? Harga ya harusnya, desimal aja. Desimal itu namanya harga 19 ini ya, maksimal 19. Lalu yang ketiga itu ada timestamp yang menunjukkan dia boleh bayar sampai tanggal berapa atau paling telat dibayar tanggal berapa gitu, payment due. Lalu yang terakhir ada string, namanya adalah status ya. Ini defaultnya adalah wait pay gitu. Jadi ketika di create kita akan buat statusnya sebagai wait pay. Lalu di dalam app, lalu ke model, lalu di dalam transaction di sini kita tambahin dulu namanya available supaya bisa di-insert ya. Tadi ada produk, ada harga, ada juga payment due, lalu ada status ya, kayak gini. Nah, karena kita nggak mau buat controllernya, kita mau buat contoh aja, jadi kita buat seeder aja ya di sini. PHP Artisan make seeder, namanya adalah tables atau gini, transactions table seeder, kayak gini. Nah di sini di dalam database mana ya? Oke, ini database seeder.
transaction table seeder. Di sini kita buat data dummy ya, transaction, lalu create. Ada satu transaksi produk, dia beli baju dengan harga 300.000. Lalu ada statusnya. Nah, ini transaksinya kita coba tambahin dulu statusnya ya. Jadi nanti ada 3 status ya. Yang pertama adalah status wait pay. Nah, ini belum dibayar. Lalu yang kedua ada status pay. Nah, ini udah dibayar. Lalu ada yang ketiga, ada status expired ya. Jadi kalau produknya itu transaksinya belum dibayar gitu oleh si yang beli. Ini transaksinya status kita ganti ke wait pay. Lalu payment due-nya kita set dulu aja now ya. Nah, ini. Oke, coba kita jalanin table migration-nya ya. Migrate. Oke, ini ada error nih. Apa errornya? Oke. Lagi-lagi saya melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi di sini nah ini. Nama database-nya salah. Oke, udah jalan. Lalu coba kita jalanin seedernya. Isan db seed class transaction table seeder. Nah, sekarang kalau coba kita lihat di ini ya, di data grid, bebas teman-teman pakai apa aja, yang jelas bisa buat manage ini ya. Ada table transaction. Nah, ini table transaction ini, oke, dia statusnya wait pay. Nah, jadi kasusnya nanti kita mau buat satu komen di mana ketika itu dijalankan, kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama, cari dulu statusnya yang belum dibayar, yaitu wait pay, dan payment due-nya sudah lewat gitu. Lalu kita akan ubah statusnya jadi expired gitu. Oke. Nah, di sini untuk membuat satu komen sebetulnya kita bisa langsung aja call di artisannya, php artisan make comment. Nama komennya apa? Misal di sini kita bikin expired transaction set gitu. Bebas aja sih. Oke. Nah, di sini di dalam app lalu console ada satu folder yaitu comment. Nah, di sini expired transaction set. Disinilah kita define comment kita gitu. Nah, di dalam signature. Jadi signature ini yang akan kita panggil di artisannya. Misalnya di sini comment strip 2 atau titik 2 namanya name. Jadi nanti cara jalaninnya adalah php artisan comment name gitu ya. Kalau di sini kita ubah jadi transaction expired gitu. Lalu di bawahnya ada description. Ini untuk deskripsi ya, bebas aja. Misalnya set transaction expired b payment due gitu. Nah, nantinya ketika komen ini dijalankan, yang akan running adalah di dalam method handle ya. Jadi apapun yang teman-teman bikin di dalam blok ini, itu yang akan nanti dijalankan, apapun itu. Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan kayak gini. Transaction. Oke, bentar. Transaction where statusnya adalah status wait pay. Where lagi yang payment due-nya sudah lewat ya. Jadi payment due lebih kecil dari now. Get gitu. Oke. Nanti nih dia akan dapat list transaksi yang sudah lewat gitu. Nah, ketika sudah dapat listnya, maka kita tinggal
lakuin aja update ya. Table atau jangan pakai ini dah, gini aja. Transaction query wherein ID transaction plug ID. Ini kita akan ngambil ID-nya dari transaction yang ada di sini ya. Lalu kita update statusnya jadi transaction expired. Nah, kayak gini. Oke. Sip. Nah, ini udah berhasil kita buat satu komen transaction expired ya. Jadi kalau teman-teman buka di sini PHP artisan komen ya atau list aja. Nah, di bawah sini nah nih ada transaction expired di sini. Set transaction expired by payment due. Nah, ini yang kita set di sini. Jadi bisa langsung di-execute aja di sini. PHP artisan komen komen transaction expired gitu. Nah, kayak gini. Oke. Ini udah jalan. Jadi kalau teman-teman cek di sini, kita refresh. Nah, statusnya udah expired. Kenapa? Karena ini udah lewat tanggalnya ya. Dari jam sekarang nih. Kalau misalnya belum lewat, misalnya kita ganti di sini tanggalnya tanggal 17 ya. Lalu statusnya masih white pay. Ini kalau kita coba ambil, kita coba jalankan ya. Kita coba refresh. Nah, dia nggak keubah ya white payment-nya karena payment due-nya masih lama, masih panjang gitu. Oke, jadi kayak gitu. Ketika sudah kita buat di sini komennya, ini teman-teman bisa aja langsung call di mana aja bisa gitu. Atau mungkin teman-teman bisa buat schedulernya. Ini berapa menit sekali kita akan execute ataupun yang lainnya gitu. Atau teman-teman juga bisa nge-call ini di controller teman-teman atau mungkin di manapun gitu. Karena sebetulnya di Laravel ini ada dua kernel ya. Kernel yang pertama adalah yang sering kita pakai yaitu kernel HTTP yang ini nih. HTTP kernel. Lalu kernel yang kedua adalah kernel konsol yang ini nih. Atau teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai kayak gini, komen yang kayak gini, teman-teman bisa lakuin di sini di dalam roots lalu konsol. Nah, roots console.php yang ini. Misal artisan komennya apa, lalu cellren. Nah, kayak gini. Misal kita mau bikin log aja dah. This info. Halo, I am cellren. I am. Coba kita jalanin PHP artisan cellren. Nah, kayak gini. Oke, muncul ya kayak gini. Hello, I am cellren. Jadi bisa kita lakukan di dalam root console ataupun kita lakukan di dalam komen ini. Dan kalau misalnya teman-teman perlu dependensi atau perlu service atau apapun, teman-teman bisa ditaruh diinjek di sini. Misalnya apa nih servicenya? Misalnya request, nggak mungkin request ya, nggak ada ya. Service apapun yang teman-teman buat bisa ditaruh di handle sini gitu. Atau kalau meng-call transactionnya itu bisa ditaruh di kernel ini. Misalnya kita mau panggil ini scheduler gitu. Coba ya, kita bisa aja di sini jalanin. Jadi schedule comment lalu transaction expired gitu. Kita panggil every second aja dah. Every minute dah. Nah, ini. Jadi setiap menit kita akan melakukan eksekusi ini ya, komen ini. Nah, coba kita jalanin cronnya. Listen schedule work ya kalau nggak salah ya. Nah, ini. Jadi nanti setiap 1 menit sekali dia akan melakukan komen ini ya, transaction expired. Nah, ini jalan dia 1 menit nih. PHP artisan transaction expired. Nah, jadi kayak gitu ya. Bisa kita buat komen sendiri di dalam Laravel. Kayak gitu aja. Thank you semuanya. Dah.